Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. With me, everything is okay. Mother, how are you today? Father, how are you today? Here is a note from your daughter. With me, everything is okay. Father, how are you today? Nah, selamat pagi ayah bunda. Kembali jumpa lagi dengan saya. Apa kabarnya semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan terus semangat buat keluarga bahagia. Ayah bunda, setiap kita sebagai orang tua tentu bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tentu ini sangatlah tepat dan wajib bagi kita dalam membangun sebuah rumah tangga yang baik. Dan tentu di dalamnya juga adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak atau buah hati kita yang Tuhan percayakan atau anugerahkan bagi kita. Tentu ini bagian dari membahagiakan keluarga kita semuanya. Nah, ayah bunda, hari ini saya mau share tentang kebutuhan dasar anak. Apa sajakah itu? Kebutuhan dasar anak kita kenal dengan 3A, yaitu asuh, ASI, dan ASA. Pertama, asuh. Nah, asuh ini ayah bunda lebih berbicara kebutuhan fisik si anak. Nah, kebutuhan ini meliputi sandang. Sandang itu pakaian ya. Jadi kita memberikan pakaian yang pantas seusianya, memberikan pakaian yang layak pakai, bersih, dan pakaian yang nyaman untuk anak bebas bergerak ya. Maklum, mengingat usia-usia ini banyak anak bergerak ke sana kemari dan hal-hal yang lain. Kedua, asuh ini berbicara tentang pangan juga ya. Makanan atau minuman. Makanan, minuman atau cemilan yang sehat yang tentunya kita berikan kepada si buah hati kita, sehingga asupan gizi yang diterima anak cukup baik dimulai sejak dalam kandungan ya ayah bunda, dalam kandungan maupun sesudahnya atau pasca lahir. Jadi ada istilahnya makanan 4 sehat 5 sempurna. Masih ingat kan ayah bunda ya? Di mana ada karbohidratnya di situ, ada proteinnya di situ, ada vitaminnya di situ, ada juga mineralnya di situ dan lain-lain yang dibutuhkan oleh tubuh kita. 4 sehat 5 sempurna, yaitu nasi ya, nasi sih ya bisa juga dari jagung ya, di daerah-daerah tertentu makanan pokoknya jagung ya, atau sagu ya, pokoknya yang mengandung karbohidrat. Kemudian lauk pauk ya, ikan, daging dan lain-lain. Kemudian adalah sayur-sayuran, buah-buahan keempat,
dan yang terakhir itu adalah susu. Dan kalau ada yang penting, air putih. Air putih itu sangat baik untuk tubuh kita juga ya, dan tubuh anak kita. Nah, kesehatan fisik yang baik ayah bunda tentu sangat berperan dalam tumbuh kembang si buah hati kita. Selain itu, membawa anak ke posyandu untuk ditimbang berat badannya, diukur tingginya, berapa ukuran lingkar kepalanya, ya diimunisasi, ya kan? Di sana kadang-kadang diberi vitamin tambahan dari puskesmas dan lain-lain. Nah, jangan sampai memperkenalkan hal-hal yang merugikan kesehatan buah hati Anda. Misalnya nih ya, merokok. Nah, awal-awalnya ya, puntung atau sisa rokok orang dewasa yang mungkin dari ayahnya, pamannya, biasanya orang-orang yang dekat dengan si anak ya, yang sengaja diberikan tanpa menyadari bahwa hal itu tidak baik, bahkan merusak kesehatan anak. Jadi tolong ya ayah bunda, jangan sampai itu diberikan kepada si buah hati kita. Tapi saya percaya buat ayah bunda yang mendengarkan saya hari ini ya, tidak melakukan seperti itu. Nah ayah bunda, kemudian Asu ini berbicara papan ya, sandang, pangan, dan papan. Papan itu berbicara tempat tinggal. Nah, ini tidak berbicara harus mewahnya bangunan, tapi lebih bagaimana tempat tinggal itu memberi rasa aman bagi seluruh penghuninya ya. Tentu menjaga kebersihan itu sudah pasti ya bunda. Ventilasi udara yang cukup, penerangan yang cukup ya. Dan karena anak-anak kita masih kecil, ya barang-barang yang diletakkan di sekitar anak tidak membahayakan anak dan lain-lain. Kan dia suka menarik-narik itu ya, barang-barang di meja lah, apalah ya. Jadi kita harus menjauhkan dari jangkauan anak-anak yang membahayakan, benda-benda yang kita kira membahayakan anak itu sendiri. Kebutuhan yang kedua ayah bunda adalah kebutuhan ASih atau kasih sayang. Nah, ASih ini tentu berbicara tentang kebutuhan emosional si anak. Kedekatan dengan seorang ibu kepada anaknya tentu sudah pasti didapatkan sejak dalam kandungan, ya kan ya ayah bunda, sejak pemberian ASI juga, bahkan setiap hari ya. Begitu juga ayah dan saudara kandung si anak kalau sudah ada ya. Dalam video saya sebelumnya berbicara keluarga inti. Nah, itu pasti sudah terjalin ya, kedekatan ya. Nah, semua ada dalam satu keluarga yang saling menyayangi satu dengan yang lain, saling memberi dukungan satu sama lain. Bagaimana ayah dan ibu begitu kompak dalam membesarkan anak-anaknya. Si kakak ataupun si adik saling menerima, ya kan? Jangan sampai si kakak cemburu dan sering memukul adiknya karena mungkin adiknya dia rasa kasih sayang papa mama lebih besar dari adiknya. Nah, itu kita hindari ya. Kemudian saling menghargai, saling memberi pujian ya. Terus ya bermain bergurau bersama,
Dan juga tak kalah pentingnya adalah membuat latihan-latihan dengan memberi tanggung jawab untuk kemandirian si buah hati Anda. Jadi itu juga bentuk kasih sayang kan ayah bunda ya. Atau misalnya ya, karena Tuhan berkehendak lain, kemudian kedua orang tua itu sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Nah, anak ayah bunda ya tetap punya hak dilindungi, disayangi oleh keluarga dekat ya, seperti anak sendiri ya, seperti anak sendiri ya, walaupun ada kurang-kurang lah ya, tetapi kita menganggap anak itu adalah seperti anak sendiri, sehingga dia tidak merasa kehilangan kasih sayang. Jadi ataupun kalaupun orang tua sibuk bekerja dari pagi hingga malam hari dan begitu seterusnya, seakan-akan waktu itu tidak ada, tetapi tetap kasih sayang itu tidak berkurang. Jadi kualitas waktu dan kesempatan yang diberikan pada anak juga tak kalah pentingnya ya ayah bunda ya. Ayah bunda, kasih sayang yang diberikan bukan diukur dari materi yang kita berikan, sekalipun itu fine aja ya tentunya ya kalau memang kita mampu memberikannya ya, misalnya barang-barang mahal, HP mahal dan lain-lain. Tapi di sini kita berbicara kasih sayang itu lebih kedekatan keluarga yang saling menyayangi, mengasihi, saling menerima ya, dan saling mensupport. Tentu kasih sayang yang diberikan adalah kasih sayang sebagaimana kasih sayang orang tua kepada anak. Nah, ayah bunda, yang ketiga adalah kebutuhan asa, yaitu kebutuhan akan stimulasi mental, stimulan mental sejak dini. Jadi pemberian stimulan yang membuat potensi anak itu dapat berkembang dengan seoptimal mungkin. Nah, ini bisa didapatkan melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini bisa dilakukan sambil bermain ya juga ya, sehingga tumbuh kembang si anak berkembang pesat ayah bunda ya. Ingat dalam video-video saya sebelumnya, saya telah membahas bagaimana si anak itu disebut usia emas atau golden age. Nah, dan tentu karena keterbatasan pengetahuan misalnya orang tua, atau karena juga sibuk bekerja, maka kita perlu orang kedua, katakanlah guru ya, sebagai pendidik ya. Jadi melalui pendidikan di sekolah yang bisa mengembangkan potensi-potensi anak kita berkembang dengan optimal ya, melalui stimulan dalam pembelajaran yang diberikan ya. Ada di sana kurikulumnya ya, dan metode yang tepat, maka si anak atau si buah hati kita dapat berkembang seluruh potensinya ya. Misalnya moral dan agamanya, sosialnya, fisik motoriknya ya, juga bahasanya, kognitifnya, seninya ya. Anak sehingga anak menjadi kreatif ya, juga karakternya dan lain-lain. Nah, itu biasanya di sekolah itu lebih lagi akan ada stimulan yang didapatkan oleh anak
sehingga tumbuh kembang si anak ini potensinya bisa dimaksimalkan dengan baik. Nah, ingat ya ayah bunda, di usia ini buah hati kita sangat mudah menyerap semua input yang dia terima ya, baik positif ya maupun yang negatif, baik yang baik maupun yang buruk. Cuman di sini si anak perlu kita tahu bahwa si anak belum bisa membedakannya ya, membedakannya. Untuk itu kita wajib ya harus memberi input yang baik dan benar ya, baik di rumah maupun di dunia pendidikan, juga di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan rumah itu sendiri ya, di mana kita si anak itu bertumbuh. Maka tak kalah penting ingat untuk juga memilih sekolah-sekolah yang tepat bagi buah hati Anda. Baik ayah bunda, ya sudah 3 hal. Ingat 3 hal kebutuhan dasar anak, yaitu asuh, asih, dan asa. Ketiga-tiganya tidak boleh ada yang lebih diutamakan, tetapi 3-tiganya harus dipenuhi ya, diusahakan dipenuhi dengan baik ya bunda ya, karena memang itulah kebutuhan si anak kita, sehingga sebagai generasi bangsa dengan memiliki dan kita bisa memberikan kebutuhan yang tepat kepada anak, akan menghasilkan generasi emas, generasi yang menyenangkan. Baiklah ayah bunda, sampai di sini dari saya. Semoga apa yang saya bagikan ini berguna bagi kita semuanya. Salam sehat dan tetap semangat bagi generasi bangsa. Terima kasih.